Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek yang berjudul Implementasi Arus Kas pada perusahaan PT Indo Japan Steel Center. Perkenalkan, nama saya Devi Pratiwi dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu kepada Ibu Santi Pertiwi Harisandi, SEMM, dan pembimbing lapangan selama kerja praktek, kepada Bapak Andri Kurniawan dan Ibu Evi Perawati. Latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penyerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, dan apabila diperlukan perusahaan atau instansi, dapat berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan atau instansi. Lingkup pekerjaan kerja praktek tidak hanya mencakup pada kompetensi hard skill, namun juga pada kompetensi soft skill, sehingga mahasiswa mampu bersosialisasi di lingkungan dunia kerja atau usaha, serta mengembangkan kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kerjasama tim, interpersonal, beretika, inisiatif tinggi, beradaptasi, problem solving, kepercayaan diri, kedisiplinan, dan kemandirian. Hasil kerja praktek dituangkan dalam bentuk laporan dan dipresentasikan di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Laporan kerja praktek adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa sebagai pertanggungjawaban kegiatan praktek kerjanya. Penyusunan laporan kerja praktek dilakukan secara perseorangan dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditentukan oleh ketua program studi dengan persetujuan dosen pembimbing tersebut. Laporan kerja praktek harus disusun berupa penyelesaian masalah yang berlandaskan teori-teori yang diterima dalam perkuliahan, pengalaman selama melakukan kerja praktek, dan pengamatan di perusahaan atau instansi. Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja praktek dan seminar kerja praktek sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017 memilih perusahaan PT Indo Japan Steel Center sebagai tempat kerja praktek. Alasan memilih judul implementasi arus kas pada perusahaan PT Indo Japan Steel Center untuk mengetahui tentang laporan keuangan di perusahaan PT Indo Japan Steel Center. Gambaran umum perusahaan. PT Indo Japan Steel Center merupakan perusahaan joint venture company antara Nippon Steel dan Sumikin Bussan Corporation dan PT Krakatau Steel Persero Tbk yang berlokasi di kawasan Industri Mitra Karawang, Jalan Mitra Raya 4, Blok K4, Parung Mulia, Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 7 Maret 2012 dan mulai beroperasi Juli 2013. Modal awal perusahaan berjumlah 100 miliar. Adapun perusahaan yang dimiliki yaitu 24.000 meter persegi. Pada awalnya, perusahaan ini memiliki 50 karyawan, dan pada saat ini bertambah menjadi 91 karyawan. Adapun kegiatan bisnisnya, penjual dan pengolahan produk baja. Produk yang dihasilkan yaitu produk baja pet dan baja lembaran. Ini logo perusahaan dari PT Indo Japan Steel Center. Tinjauan pustaka. Pengertian manajemen. Menurut Melayu Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Gerber Terry, manajemen adalah cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu melalui kegiatan orang lain. Jadi, dapat dibuatkan sintesa dari uraian di atas
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur dari proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengertian manajemen keuangan. Menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan, dengan biaya yang minimal dan syarat yang paling menguntungkan, beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Sedangkan menurut Irham Fahmi, manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, sehingga dapat dibuat sintesa, manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan mendapatkan dana yang kemudian dikelola dan membagi dana tersebut dengan seefisien mungkin. Pengertian arus kas. Menurut Harris, laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pembiayaan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Kasmir, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain. Sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Berdasarkan uraian di atas, sehingga dapat dibuatkan sintesa, arus kas adalah laporan mengenai arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pembiayaan yang kemudian dibuat untuk periode tertentu. Tujuan dan metode. Di sini tujuannya untuk mengetahui laporan keuangan di perusahaan PT Indo Japan Steel Center. Metodenya di sini menggunakan metode deskriptif, liberal research, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Kedudukan dan koordinasi. Adapun kedudukan penulis dalam pelaksanaan kerja praktek adalah di bagian akunting, yang dibimbing oleh Bapak Andri Maulana dan Ibu Evi Perawati selaku koordinator pendukung akunting. Agar koordinasi antara pelaksana kerja praktek dan perusahaan berjalan dengan baik, maka ditentukan waktu pelaksanaan kerja praktek yang dimulai dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020 selama 23 hari. Jadwal kehadiran kerja praktek disesuaikan dengan jadwal dari PT Indo Japan Steel Center, yaitu hari Senin sampai hari Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan pada hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Tugas utamanya, penginputan kas masuk dan keluar. Dari penginputan kas masuk, penulis menginput semua transaksi atas penerimaan kas dan bank, seperti penerimaan modal, pinjaman dana dari bank, uang muka penjualan, dan penerimaan lainnya yang kemudian dimasukkan ke sistem Sinlek. Penginputan kas keluar. Penulis menginput semua transaksi biaya-biaya operasional seperti biaya gaji, telepon, listrik, perlengkapan kantor, dan biaya operasional lainnya yang kemudian dimasukkan ke sistem Sinlek. Tugas pendukung. Penginputan data e-faktur pajak keluaran, di mana penulis menginput dokumen invoice yang berisi tentang tanggal pembelian, perincian item yang dibeli, harga satuan dan total harga yang kemudian dimasukkan ke sistem e-faktur pajak keluaran. Input bukti potongan PPh 23, di mana penulis menginput jumlah penghasilan bruto dan PPh yang terutang ke Excel. Penginputan dan pengecekan pemberitahuan impor barang ke Excel. Filing atau pengarsipan dokumen meliputi faktur pajak, jurnal voucher, invoice, membuat surat pemberitahuan barang, dan pencatatan informasi pengiriman. Permasalahan dan solusi. Permasalahan dalam laporan keuangan sudah sistematis. Yang kurang,
Dalam membuat laporan keuangan, belum menerapkan aplikasi yang bisa digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Solusinya, dari permasalahan yang penulis temukan pada perusahaan PT Indo Japan Steel Center, dapat dibuatkan solusi agar mudah menyelesaikan laporan keuangan. Penulis menerapkan sebuah aplikasi akuntansi pada perusahaan PT Indo Japan Steel Center yang bernama aplikasi manajer. Ini logo dari aplikasi manajer. Aplikasi manajer adalah perangkat lunak yang gratis yang dapat dilakukan secara offline. Bisa digunakan semua fitur dan memasukkan data sebanyak yang diperlukan. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan penggunaan, dan tidak ada iklan sehingga nyaman untuk digunakan oleh perusahaan. Kesimpulannya, PT Indo Japan Steel Center merupakan perusahaan joint venture company antara Nippon Steel dan Sunikin Bussan Corporation dan PT Krakatau Steel Persero Tbk yang memproduksi baja plat dan lembaran. Laporan arus kas di suatu perusahaan sangat penting bagi perusahaan. Dengan adanya laporan arus kas, perusahaan dapat melihat kondisi suatu perusahaan tersebut. Dan dengan diterapkannya aplikasi manajer dapat mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan dengan cepat dan hasilnya pun baik. Syaratnya, dari permasalahan dan solusi yang sudah dijelaskan, penulis menyarankan perusahaan PT Indo Japan Steel Center dapat menggunakan aplikasi manajer tersebut untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Sedangkan untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan perusahaan PT Indo Japan Steel Center untuk mendapatkan peluang bagi lulusan Universitas Buana Perjuangan Karawang dapat bekerja di perusahaan tersebut. Dan untuk memudahkan mahasiswa angkatan selanjutnya dapat kerja praktek lagi di perusahaan tersebut. Ini lampiran dari foto kegiatan selama melaksanakan kerja praktek. Dari foto yang pertama, kegiatan pada saat pengenalan safety. Yang kedua, kegiatan pada saat melakukan penginputan data kas masuk dan kas keluar. Yang ketiga, foto bersama manajer HRJA, Bapak Ujang, dan pembimbing lapangan, Bapak Andri dan Ibu Evi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.